الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المؤلف حفظه الله ورعاه طول عمره في وعافية ونفعنا به في الدارين آمين. التسمية لمن له الولاية وإن لم تجب عليه النفقة كالأب والجد فالجد، ولا عبرة بتسمية غيرهما، وينبغي كونها قبل الذبح. Dalam kitab Al-Bushrul Karim disebutkan hak memberi nama itu bagi orang yang memiliki kekuasaan untuk anak tersebut, walaupun tidak wajib bagi yang beri nafkah. Seperti siapa? Ayah. Jadi yang paling berhak itu ayah. Ada nenek ngasih nama, ya. Saudaranya ngasih nama, ibunya ngasih nama. Mana yang diambil? Punya ayah yang diambil. Tidak dianggap selain dia. Faljad kemudian baru kakek. Nabi kita Muhammad SAW yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya. Dalam riwayat dari Siti Aminah ketika mimpi. Dalam surga di dalam Maulid Azud, fasamihi Muhammad, beri nama dia Muhammad. Dia mengatakan dari kakeknya. Wala ibrata bitasmiyati ghairihima, dan tidak dianggap pemberian nama dari selain keduanya, kecuali kalau yang memberi nama itu diminta oleh ayah, diminta oleh kakek, baru ngasih silahkan, ya. Wa yanbaghi kaunuhuma qabla dzabh, dan disunnahkan kaunuha memberi nama itu, pemberian nama itu qabla dzabhi, sebelum menyembelih aqiqah. Ya, itu disunnahkan. Dari sini tasmiyah itu ya memang dianjurkan ada acara. Kalaupun tidak ada, ya minimal memberi nama ini diketahui dan disunnahkan sebelum aqiqah. Ada kalanya pemberian nama itu sekalian aqiqah, ya. Nah, kemudian para ulama mengatakan dianjurkan kita itu meminta nama kepada orang yang soleh atau orang yang alim. Nah, meminta nama itu disunnahkan. Kenapa? Untuk ngambil berkah. Walaupun kita ngerti nama baik sudah ada, walaupun kalau tidak demikian, ya minimal kita kasih beberapa nama, suruh orang soleh itu untuk memilih mana yang cocok, atau kebalikannya, orang soleh ngasih pilihan beberapa nama untuk kita pilih. Dan semua ini bentuk agar anak tersebut ya tetap mendapat keberkahan dari orang soleh tadi. Karena memang di antara bentuk usaha orang tua menjadikan anak soleh itu adalah dia hubungkan dengan orang-orang soleh. Anak itu dia hubungkan dengan orang-orang soleh. Pertama kali adalah dengan minta nama dia, minta nama dari orang soleh itu, atau membawanya ya dengan ditahnik, atau dengan minta doa sebelum dia masa untuk dianjari,
Ya, taklimnya jelas dengan orang soleh tadi. Faidatun tusannu tasmiyatul maulud walau siqta. Disunahkan memberi nama anak yang lahir walaupun sikit. Sikit ini lahir sebelum waktunya atau lahir dalam keadaan sudah wafat. Ya, itu sunnah diberi nama. Sikit ini ada beberapa macam. Ada kalanya dia sebelum 4 bulan, sebelum ditiupkan roh. Maka di sini hilaf. Ada yang mengatakan nggak perlu diberi nama. Ada yang mengatakan tetap diberi nama. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, sudah terbentuk organ-organnya, karena 4 bulan ini sudah tiup roh, ya, maka di sini sunnah sepakat memberi nama. Apalagi lahir beberapa detik baru wafat, ini sangat dianjurkan ngasih nama. Tapi kalau bentuknya hanya segumpal darah, segumpal daging, belum ada apa-apa, maka tidak perlu diberi nama. Nah, kalau seumpama anak ini lahir belum ketahuan, fa in juhilat dzukuratuhu unusatu, belum diketahui ini laki apa perempuan, summiya bismin yasluh lahuma, maka diberi nama dengan nama yang bisa dipakai untuk laki atau perempuan. Ya, kalau sudah 4 bulan itu sudah kelihatan ya, dia laki atau perempuan sudah kelihatan. Ya, di USG itu sudah ketahuan kalau sudah 4 bulan. Nah, ini semua tidak ketahuan, artinya kurang dari itu. Maka diberi nama yang bisa untuk laki, untuk perempuan. Seperti Hindun. Hindun ini nama perempuan, yaitu seperti isinya isinya Abu Sufyan, ya. Atau Hindun juga laki-laki, sama seperti nama putra Siti Khadijah dengan suami sebelum Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah sebelum dengan Rasul, beliau menikah 2 kali. Diantaranya dengan Abu Halah yang mempunyai anak namanya Halah, ya, dan Hindun kalau nggak salah. Nah, Hindun ini laki-laki, ya. Wa Tolhah atau dengan nama Tolhah. Tolhah itu nama laki boleh, nama perempuan bisa. Ya, sini Tolhah termasuk 10 sahabat yang dapat kabar gembira menjadi ahli surga sementara mereka masih hidup. Masih hidup sudah dapat kabar gembira masuk surga. Ini merupakan derajat tinggi. Yang ngasih kabar gembira siapa? Nabi Muhammad langsung. Di dalam masjid, majelis, Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Umar di surga, itu hadir yang disebutkan. Dan Nabi nggak mungkin bohong. Nabi tidak mungkin bohong. Disebutkan di depan mereka, depan sahabat semua, sampai 10. Nah, 10 inilah yang terkenal dengan Asyrah Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang dapat kabar gembira dengan surga padahal masih hidup. Apakah itu sesuatu kebanggaan? Ya, tapi ujian. Kenapa ujian? Karena bisa jadi lengah. Dapat kabar itu lengah dia. Merasa sudah sampai, wis. Yang awalnya tahajud, jarang tahajud. Kenapa? Sudah pasti surga, ngapain juga. Nah, itulah kadang-kadang kabar gembira itu tidak mutlak, bisa jadi ujian. Sama seperti orang dimimpi, ya. Dia dimimpi orang soleh, dirangkul, Masya Allah. Menganggap dirinya, oh berarti sudah nyampe ini. Nah, cuman mimpi. Jangan terlena dengan mimpi. Sehingga akhirnya kurang istiqomah. Akhirnya merasa dirinya lebih baik. Ini yang berbahaya. Karena itulah para masyayikh, para guru itu jarang memuji murid. Jarang. Kecuali yang betul-betul dia tahu ini nggak terpengaruh dengan pujian. Baru. Sama Nabi Muhammad SAW itu jarang muji sahabat. Kecuali yang betul-betul diketahui ini nggak terpengaruh hatinya dengan dipuji. Baru beliau puji. Itu pun jarang, hanya beberapa segelintir orang. Ya, kenapa? Karena tadi penyakit yang berbahaya kalau dipuji.
Sampai-sampai Nabi bersabda, "Uhtut turab ala wujuhil maddahin." Lemparkan tanah di wajahnya orang yang senang muji. Muji engkau, maksudnya apa? Marahi. Gak boleh ini. Kenapa? Karena tadi dia merusak hati Anda. Mending dicaci. Kalau dicaci, kita merasa, oh iya saya banyak kotornya. Oh saya banyak celahnya. Terima kasih saya bilang. Terima kasih saya banyak tahu aib saya. Terima kasih ngasih tahu saya tentang aib saya. Terima kasih. Jarang orang yang negur saya, jarang. Itulah penyakitnya. Orang kalau sudah seorang guru ya, yang ucapan ini pasti diiyakan, nggak ada murid ngeritik gurunya. Ya, nah seperti itu akhirnya menganggap apa yang dari dia benar terus. Dan jarang orang negur dia. Kenapa? Sudah jadi ulama, siapa yang bisa dinegur? Tapi ketika ada orang negur, itu dia akan terima kasih. Kenapa? Baru sekarang ada yang negur saya. Terima kasih dia. Asal tadi yang negur ngerti adab. Dan harus yang selevel dia. Artinya apa? Sama-sama ulama. Kayak itulah kalau ada ulama negur ulama lain, kita jangan ngikut. Sama kayak orang tua kita negur paman kita. Kita ngikutin ngomel, kena sentil kita. Siapa engkau ngomelin saya? Itu urusan antar orang tua. Kita jangan ngikut. Tapi gara-gara di sosmed ini macem-macem. Ya. Kita ngerti, akhirnya kita ngikut komen. Hati-hati, yang kualat Anda. Ulama itu nggak kena kualat. Anda yang kena kualat. Kena siapa Anda? Sehingga banyak orang sekarang ini susah, sial ini. Karena dia ngikut tadi itu. Imbas daripada dia ngomentari ulama. Ulamanya salah Ustaz. Ya wajar dia manusia Pak. Tapi Anda siapa yang mau negur dia? Siapa? Apalagi komen yang nggak baik. Ya, ini penting harus diketahui di situ. Nah kemudian tambihun, peringatan. Ya juzu taghyirul isim umuman. Dibolehkan merubah nama secara umum. Artinya secara umum di sini mau sudah baik dirubah baik, buruk dirubah baik terserah. Boleh, merubah nama itu boleh. Ya. Wa yusannu tahsinuhu. Tapi disunahkan memperbaikinya. Artinya nama yang kurang baik diperbagus, itu sunnah. Bahkan wa yusannu taghyirul ismil qabih ilal hasan. Disunahkan merubah nama yang buruk, nama yang enggak baik kepada nama yang baik. Disebutkan an Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, dari Abdul Hamid seorang sahabat ya, seorang tabi'i, bin Jubair bin Syaibah beliau mengatakan jalastu ila Sa'id bin Musayyib radhiyallahu an. Aku pernah duduk belajar kepada Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Beliau itu seorang tabi'in, menantunya Sayyidina Abu Hurairah. Menantunya Sayyidina Abu Hurairah. Karena dalam kitab hadis sebutkan kalau Imam Sa'id bin Musayyib langsung mengatakan qala Rasul, ya, itu dipastikan yang dibuang adalah mertuanya. Itu enggak langsung bilang aku dapat ini dari Abu Hurairah, enggak. Langsung ke Rasul. Itu namanya mursal. Mursal itu sahabatnya dibuang langsung kepada Nabi SAW. Nah, ini Sayyid Musayyib ini menantunya Sina Abu Hurairah. Beliau mengatakan, haddatsani, kata Abdul Hamid ini, memberitahu aku Sayyid Musayyib, anna jaddahu Hazanan, kakeknya yang bernama Hazan, itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sa'id bin Musayyib bin Hazan. Kakek beliau namanya Hazan, ini datang ke Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengatakan, masmuk, siapa nama engkau? Qala ismi Hazan, namaku Hazan, artinya kesedihan. Hazan ini artinya sedih. Ya, yang Nabi berlindung dari itu. Wa'udzubika minal hazan. Ya, dari minal kasali wal hazan, dari sifat malas dan sedih. Minal ajaz kasal, minal jul bukhul.
Itu dari hazan. Maka Nabi mengatakan bal anta sahal. Oh tidak, kamu sahal, kamu mudah. Artinya kamu dimudahkan urusanmu. Ini menunjukkan Nabi ketika mendengar nama yang gak baik langsung beliau rubah jadi nama Sahal. Maka kakeknya ini bilang, "Ma ana bimughyirin isman samanihi abi." Aku tidak akan mau merubah nama yang sudah diberikan oleh ayahku. Fanatik dengan nama pemberian ayah. Padahal yang ngerubah Nabi. Jadi akhirnya nggak mau dirubah, namanya tetap Hazan. Padahal Hazannya artinya sedih. Maka apa kata Sayyidina Said Musayyib, sang cucu ini mengatakan, "Famazalat fina al-huzunah ba'du." Gara-gara itu, ya, keluarga kami ini ditimpa kesusahan, terus sedih terus. Sedih terus. Ya karena tadi dirubah jadi baik nggak mau. Karena itulah di antara doa Nabi itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan itu menjadi mudah kalau Engkau yang mengkehendaki. Di sini artinya kalau dirubah oleh orang soleh, turuti, patuhi agar berkah. Kalau memang Anda tidak mau dirubah, jangan minta dirubah. Ini sahabat gak minta, tapi Nabi tahu ini nama gak baik, sehingga Nabi ganti. Ya, nama prihatin gak enak, Pak. Prihatin ningsi kurang pas, ya. Nama tabah, tahu ya apa nama tabah ini? Ya bagus juga, kayak sabar. Namanya Pak Sabar, Masya Allah. Bagus juga. Minas sobirin. Kalau orang bahasa Arab, namanya sobirin. Bagus. Ya. Cuma kalau prihatin, jangan. Nanti susah terus. Jangan. Ya. Cari nama itu yang enak itu loh. Yang sekiranya itu Farhan, artinya senang terus. Masrur. Itu nama-nama bagus. Ya. Nama-nama yang mendoakan. Sehingga dalam hal ini penting orang itu kalau memang dia minta nama, dia harus tahu konsekuensinya, harus pakai nama itu. Dan kalau sudah minta nama ke satu orang soleh, jangan minta lagi orang soleh lain. Akhirnya dua nama, bingung dia, mana yang dipakai? Kalau sudah satu, lakukan. Ya. Kecuali tanpa Anda diminta, orang soleh itu langsung mengganti nama Anda. Berarti itu ada isyarat, langsung ganti. Kalau memang Anda nggak mau dirubah, jangan minta diganti. Nah, seperti itu penting. Kalau kita sudah minta dirubah, kita nggak make, berarti mengecewakan orang soleh itu. Diminta-minta nggak dipakai. Ya. Itu istilahnya Dila mengganti nama. Adapun menambah nama, nggak masalah. Ya, menambah nama nggak masalah. Biasanya itu kalau di dalam ilmu nama ya, memang tidak ada dasarnya ini, cuman mujarab. Orang menikah nih, laki perempuan, terusnya dihitung namanya siapa, fulan, dihitung. Oh ini, kalau memang nggak pas disuruh nambah. Semua namanya siapa, yang laki Haris, yang perempuan namanya Aisyah, dihitung hak ke ain. Oh ini kurang pas nih, tambahin Nur aja, Nur Aisyah. Waktu akad aja bilang Nur Aisyah, biar namanya pas angkanya. Memang nggak ada dalilnya, tapi mujarab. Ada mujarab di sini, banyak orang memang nama itu sesuai dan langgeng itu loh. Jadi nama dalam akad itu penting, walaupun nggak sesuai dengan akte tidak apa-apa. Karena yang penting itu di waktu akad. So nggak masuk memalsukan nama. Nah, kalau yang orangnya muncul, apa yang malsukan? Orangnya ada, bukan memalsukan itu. Ya, yang penting tahu orangnya. Sehingga menambah nama itu tidak masalah.
Kemudian waqala Sayyidina Habib Ahmad bin Umar bin Sumit radhiyallahu an telah berkata junjungan kami Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau adalah putra dari Al-Imam Al-Habib Umar bin Zain bin Sumit. Umar bin Zain ini muridnya Habib Wahdat. Adik daripada Habib Muhammad bin Zain bin Sumit. Muridnya juga murid daripada Sayyidul Ratib Habib Wahdat. Ya. Bahkan abahnya Habib Zain bin Sumit termasuk. Nah, Habib Umar bin Sumit punya anak Habib Ahmad bin Sumit. Habib Ahmad bin Umar ini di masa beliau itu termasuk orang yang sangat gigih dalam berdakwah di kota Syibam. Sampai di Syibam itu, ya di kota Syibam itu waktu antara adzan dan iqamah itu diisi dengan apa? Dengan membaca bacaan kitab. Ada kalanya baca Al Awam. Ininya biar orang-orang itu terbiasa ilmu. Sampai kita mau tanya tentang rukun sholat ke orang-orang tukang beca, kalau sekarang ya penjual ini itu ngerti semua. Ojek paham semua, saking seringnya itu diperdengarkan. Seringnya diperdengarkan. Nah itu, sehingga beliau ini diantara cara dakwahnya itu di samping majelis ini, jadi satu persatu datangin. Saya tahu cara wudhu, tahu, tak tanya ini loh, nggak jangan langsung percaya. Rukun wudhu berapa? Ini yang batalkan apa? Nggak tahu, saya ajari. Oh saya lagi kerja, saya bantu dulu. Bantu sampai habis. Nah sekarang sudah habis apa jualan sampean, tutup dulu, tutup diajari. Artinya sudah tutup kloset ya, tutup. Ajari sampai bisa. Satu-satu. Satu-satu. Bahkan pengarang Safinatun Najah itu Imam Abdullah bin Sumer. Itu muridnya Muhammad bin Muslim yang kuburnya di Jakarta. Jadi pengarang Safinatun Najah itu kuburnya di Jakarta. Itu muridnya Imam Ahmad bin Muslim. Sehingga beliau itu saking besarnya semuanya dalam dakwah sampai ya ada seseorang penjaga makom Nabi yang setiap dia mimpi Rasul dia tanya mana Ahmad bin Umar, mana Ahmad bin Umar, ditanya terus sama Rasulullah SAW saking rindunya. Ini menunjukkan jalur tercepat seseorang itu mendapat perhatian Rasul itu dengan jalur dakwah. Bukan dengan jalur banyak puasa sunnah, atau jalur sodako, atau jalur banyak sholat malam, bukan. Tapi jalur dakwah. Kenapa? Karena tujuan tinggi Nabi Muhammad SAW menyelamatkan umatnya dari neraka. Sehingga siapapun yang dia ikut andil, bergerak di jalur ini, jalur menyelamatkan umat ini dari neraka, maka dia mendapat derajat tinggi di sisi Nabi SAW. Pasti diingat Nabi. Kenapa? Karena ini nggak banyak orang. Orang bisa sodako ke sini-sini, tapi urusan dakwah jarang. Kenapa? Karena berat. Dakwah itu berat. Siap-siap dimusuhin. Kalau mau orang senang Anda semua, cukup Anda jadi baik. Tapi kalau Anda ngajak orang jadi baik, pasti ada resiko. Kalau Anda mau orang-orang itu senang Anda semua, cukup Anda jadi baik aja. Nggak usah ngurus mereka. Mau nggak sholat, mau nggak jilbaban, Anda nggak perlu ngurus. Nggak diganggu orang Anda. Tapi kalau Anda ngurus kebaikan, nah siap-siap. Tetangga nggak seneng, saudara nggak seneng, siap-siap. Nabi SAW itu sebelum beliau berdakwah, digari Al-Amin. Yang paling dipercaya. Dicintai satu Mekah cinta beliau. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, mulai berdakwah, ngajak kepada kebenaran, muncul tuduhan sihir, tuduhan gila, tuduhan ini, sampai diusir, dihargai kepalanya dengan 100 unta. Kapan? Semenjak beliau berdakwah. Jadi sulit Pak, dakwah itu sulit. Ya, sehingga dalam hal ini Habib Ahmad bin Sumit termasuk orang yang besar pengaruhnya di Syibam di masa itu. Ya, termasuk murid beliau adalah Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Ya, pengarang daripada kitab Sulamun Taufik.
Ya. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya pengarang Indria Waqid dan lain sebagainya, banyak. Pada para diantaranya juga Habib Hasan bin Soleh Al-Bahr, itu juga murid beliau. Beliau mengatakan dalam ucapannya, kanat tariqatu Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi fi tasmiyatil maulud in ma'ahum ismain aqra' bainahuma. Wa in kana wahid ratabal Fatihah min ghairi qur'ah. Kata beliau, cara daripada Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau adalah guru besar daripada Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Bahkan termasuk khalifahnya Habib Abdullah Haddad. Murid paling khusus ya. Murid istimewa dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, beliau pernah mengatakan, tidak ada satu kitab pun yang ditarim kecuali sudah aku baca. Tidak ada satu kitab pun yang ada di kota ini sudah aku baca kitab itu. Ya, kita pernah satu grogot kita sudah baca. Ya. Jadi beliau mengatakan tidak ada kitab yang di kota Tarim kecuali aku sudah membacanya. Dan beliau terkenal orang yang humble, nggak mau dikenal. Kalau bukan karena kewajiban dakwah, nggak mau muncul. Kalau bukan karena kewajiban dakwah, nggak mau muncul. Jarang keluar rumah. Keluar rumah itu dakwah, pulang sudah. Sampai wafat seperti itu. Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Dan beliau ini, yang disebutkan oleh guru beliau, Al-Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan, in amut ana farhan khalifati Ahmad bin Zaid. Jika aku nanti meninggal, aku senang penggantiku Ahmad bin Zaid. Ya, nah ini murid yang dibanggakan guru. Umur berapa beliau belajar sama Habib Abdullah Haddad? Umur 60 tahun. Baru belajar 60 tahun. Setelah jadi ulama besar, majelisnya banyak. 60 tahun baru belajar. Sampai gurunya meninggal, Habib Abdullah Haddad umur 90-an meninggal. Dan beliau sudah sepuh waktu itu. Jadi jangan dikira umur 60 tahun sudah terlambat, ya, ada terlambat. Ada seorang ulama, Syekh Khotib, Syekh Abdullah Khotib, Al-Khotib marganya. Itu beliau ketika melihat di kampungnya itu nggak ada orang alim, sehingga lihat anak-anak muda ini nggak ada yang mendidik. Umur berapa waktu itu? 80 tahun. Hanya beliau, saya mau keluar dari kampung ini, mau belajar. 20 tahun, dikira orang sudah meninggal. Oh, sudah meninggal, 80 tahun baru keluar. Sampai umur 100 balik ke kampungnya, ngajar 20 tahun baru meninggal. Umur 120 tahun. Ya, Syekh Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayang. Itu mulai berangkat ke Mekah untuk belajar. Di sini alim sudah. Di Indonesia sudah alim. Berapa umurnya? 35 tahun. Berangkat ke Mekah belajar. Berapa lama di Mekah belajar? 30 tahun. Itu 30 tahun belajar ini masih pengen lanjut mau ke Mesir. Tapi sowan dulu ke Rasulullah. Di Madinah ketemu Mahaguru. Siapa? Syekh Salman Al-Madani. Belajar sama Syekh Salman Al-Madani 5 tahun. Ya, 5 tahun. Lanjut mau ke Mesir, kata guru beliau Syekh Sulaiman Kurdi, sudah cukup. Sudah umur 70. Sudah cukup sudah. Kampung engkau butuh dengan ilmumu. Pulang. Dakwah di Kalimantan 35 tahun. Umur 105 baru wafat. Jadi jangan dikira orang dulu belajarnya cepat dikit. Ya. Ini istilahnya yang bikin berkah itu di situ. Sekarang kita lihat di Kalsel itu. Tidak ada guru kecuali kalau tidak nasabnya nyambung ke beliau atau murid-muridnya nyambung ke situ. Kenapa? Karena tadi keberkahan orang alim itu tidak terputus sampai hari kiamat. Karena niatnya kalau umur 1000 tahun akan ngajar terus. Allah sampai ke niatnya. Sampai hari kiamat tetap nyambung. Walaupun dengan dari anaknya, dari muridnya seperti itu. Nah, ini beliau Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, ya. Itu dikatakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith,
caranya Habib Ahmad bin Zain ini, kalau beliau itu memberi nama anak, kalau anak itu punya dua nama, pilihan dari keluarga itu dua nama, maka beliau diundi mana yang keluar duluan. Tapi kalau orang itu bawa satu nama, langsung Fatihah, Fatihah. Tanpa diundi dulu. Artinya apa? Mereka sangat-sangat nggak menyulitkan. Kalau sudah ada nama pilihan, sudah. Siapa? Dua bib ini. Baru di kopio. Mana yang keluar? Kalau cuma satu, langsung Fatihah. Intinya di situ. Ya. Nah, kemudian yusannu fi sabi wiladatil maulud an yuhlak ra'suh kulluh. Disunahkan di hari ketujuh setelah kelahiran anak. Ya, berarti hari ketujuh ini kalau itu hari Senin, lahirnya hari Ahad. Ahad minggu depan. Kalau malam Senin, Ustadz, malam Senin masuk Senin. Jadi kalau lahir malam itu masuk besoknya. Malam Ahad masuk Ahad berarti. Ya, berarti seminggu depan apa? Sabtu. Hari ketujuhnya Sabtu. Itu pilihannya seperti itu. Apa disunahkan apa? Mencukur seluruh rambut anak yang lahir ini. Ya. Wa yakunu dzalik fi ba'da dzabhil aqiqah. Dan mencukur habis ini setelah menyembelih hewan aqiqahnya. Kalau memang ada. Kalau enggak ada, ya setelah tasmiyah. Pas tasmiyah itu sudah itu. Adapun mencukur 3 itu cuma syarat. Sunnahnya cukur habis. Wala farqa fi dzalik baina kaunil maulud dzakaran aw untha. Enggak ada bedanya. Laki atau perempuan bayi ini hari ketujuh sunnah mencukur seluruhnya. Ya. Kemudian wa an yutasaddaq bi zinati sy'r dahaba. Dan sunnah bersedekah dengan timbangan rambut seluruhnya itu ya bentuk emas. Rambutnya dicukur semua nih. Ditimbang ini berapa gram rambutnya ini. Oh, 5 gram. Nah, maka sedekah 5 gram emas. Kalau nggak bisa, nggak mampu, fafiddah perak. Lebih murah, perak sekarang 16.000, 17.000. Kalau emas 2 jutaan sekarang. Kalau perak 16.000, 17.000. Kalikan 5 gram 5 selesai. Paling 10 gram atau 20 gram lah kalau rambut itu. Kalau nggak lebat. Ya, sedekah. Nah, wal aslu fi dalik, dalil akan hal itu bahwasanya annahu sallallahu amara Fatimah. Nabi SAW pernah menyuruh Siti Fatimah fagol dan beliau bersabda, "Zini, timbanglah wahai Fatimah sya'rul Husain." Rambutnya Husain ini timbang. Watasaddaqi biwasni fiddatan dan sedekahlah dengan berat ukuran rambut itu fiddatan bentuk perak. Karena memang Sayyidina Ali tidak kaya. Wa'ti al-qabilah dijela akikoh dan berikanlah kepada sang bidan yang membantu kelahiran dijelal akikoh kakinya hewan akikoh. Termasuk sunnah. Kalau kita nyembelih akikoh untuk bidan itu diberi kakinya. Ada hadisnya. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Sahih ya. Al-Mustadrak. Satu lagi ini kitab Sahih ya, tulis oleh Imam Al-Hakim. Dan disebutkan bahwasanya untuk mencukur itu disebutkan ada suatu asar barang siapa yang mencukur rambutnya 40 rabu maka dia bisa jadi ahli fikih. Ada yang mengatakan jadi orang ul alim. Ini mau kecil mau besar sama. Ya kalau besar kan repot Pak sampean godol tiap rebu kan bisa mau bisa enggak. Tapi kalau masih kecil mumpung enggak bisa komen dia. Ya, cukur aja tiap Rabu. 40 Rabu. Ya, mulai hari lahirnya sudah. 40 Rabu. Nah, itu insya Allah enggak sampai setahun itu. Ya, 40 Rabu Anda cukur rambutnya. Nah, itu insya Allah jadi anak soleh. Atau jadi orang yang ahli fikih ya, atau alim seperti itu.
Wa kisa bil fiddah ad-dhahab wa bidzakar al-unsa. Dikiaskan dengan perak adalah emas. Hadisnya aslinya perak. Hadis aslinya itu perak. Tapi dikiaskan ya kalau emas lebih utama. Kalau memang bisa emas, emas. Tapi aslinya perak. Dan dikiaskan dengan lelaki, anak perempuan pun sama. 7 hari setelah lahir, cukur rambutnya, ditimbang pakai perak. Itu sunnahnya demikian. Qala Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, berkata Imam Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu an. Imam Syirbini seorang ulama fikih asli Yaman. Yaman itu banyak ulamanya. Saking banyaknya sampai ada kitab khusus namanya Ulama Ul Yaman. Jadi jangan dikira di Yaman nggak ada ulama. Ulamanya banyak di Yaman ini. Ya, cuman tadi tidak jarang terekspos. Dan cukuplah hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau bersabda, Al-iman yamani. Iman itu dari Yaman. Wal hikmah yamaniyah. Dan hikmah itu ilmu itu dari Yaman. Jadi Nabi sudah bersabda, Al-iman yamanin. Iman itu, kuatnya iman itu di arah Yaman. Wal hikmah yamaniyah. Dan hikmah artinya ilmu, sumbernya dari Yaman nanti. Nah, bahkan ketika utusan orang-orang Yaman datang ke Madinah, Nabi bersabda, Atakum ahlul Yaman, hum araku afidatan. Datang kepada kalian orang-orang Yaman, mereka ini orang yang lembut hatinya. Gak seneng dendam, gak seneng gini, lembut hatinya. Ya. Berkata Imam Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu an, wala raiba anna adh-dhahab afdal minal fiddah. Dan tidak diragukan lagi, emas itu lebih utama daripada perak. Wa in sabata bil qiyas 'alaiha, walaupun ya hukum sedekah emas itu tetapnya dengan kias, bukan dengan dalil hadis. Wal khabar mahmulun ala annaha kanat yal mutayassirah idak. Dan hadis ini diarahkan bahwasanya perak itu yang lebih mudah didapatkan di waktu itu. Lebih mudah perak karena memang lebih gampang orang membayarnya. Fata'biruhum bima dzukir bayanun lidrajatil afdhaliyah. Dan menjelaskannya para ulama akan hal tersebut bahwasanya dikiaskan dengan perak itu adalah emas, menunjukkan derajat afdal itu dengan emas bukan dengan perak. Walaupun dalilnya perak. Dalilnya perak. Tapi paling afdol pakai emas. Kenapa? Karena di masa itu memang kebanyakan nggak mampu sehingga perak aja sudah. Nah, itu yang maksud. Tambihun man lam yaf'al bi sya'rihi ma dzukir, ya. Barang siapa yang tidak melaksanakan dengan rambut bayi seperti yang disebutkan di atas, yang bagi lahu kama qala Zarkashi radhiyallahu an, maka dianjurkan bagi orang tua atau bagi anak tadi sebagaimana disebutkan oleh Imam Zarkashi, apa? An yaf'alahu huwa ba'da bulughi. Anak tadi setelah balik dia ngerjakan sendiri. Ustaz, saya waktu bayi belum pernah ditimbang rambut saya. Baru tahu saya ini. Imam Zarkashi mengatakan dianjurkan untuk anak tadi yang ngerti orang tuanya dulu tidak pernah menimbang rambutnya. Saya aja baru paham, Ustaz, bagi orang tua saya seandainya. Saya aja baru paham ini. Dia mencukur sendiri rambutnya. Botak ya. Pak, rambut saya dikhususkan ya, jangan dicampur dengan yang di bawah ini jangan. Ya. Karena memang rambut itu hendaknya khususnya perempuan. Perempuan itu wajib untuk menyimpan rambutnya, wajib bukan sunnah. Kenapa? Karena aurat. Rambut perempuan itu aurat. Mau itu masih nyambung atau pisah. Rambut perempuan dicukur nih, digunting. Tahu-tahu disapu sama yang salonnya sudah bersih sapu. Dilihat oleh laki-laki ini dosa. Yang punya rambut dosa, ya di rumah dosa. Kenapa? Karena aurat dia, kenapa dibuka?
Ini yang laki-laki, yang perempuan ya. Sehingga kalau perempuan itu kalau motong rambut, rambutnya minta disimpun, siapkan kentongan. Di rambut saya taruh sini. Terus siapa kan Ustaz? Dipendam agar tidak dilihat oleh lelaki yang enggak mahram. Itu fikihnya situ, tapi jarang yang ngamalkan. Kalau laki-laki aman aja. Laki-laki rambutnya bukan aurat. Perempuan aurat. Mau itu nyambung atau terputus. Ya. Nah, sehingga dalam ini kata Imam Sarkashi, kalau memang dia belum melaksanakan, orang tuanya belum melaksanakan itu, waktu dia sudah balik, ya, dia apa namanya eh, mensodakoh dengan rambut yang waktu lahir. Kalau masih tersisa, ini repot, jarang tersisa. Sudah lama Ustaz gak tersisa. Gak ada lagi sudah rambutnya. Wa illa kalau tidak, tasaddaq bizinatihi yaumal halq. Maka dia sedekahkan ya dengan ukuran daripada rambut itu yaumul halaq waktu dicukur sebut. Fa'ilam ya'lam, kalau dia nggak tahu, saya nggak tahu soal rambut saya waktu kecil itu berapa gram. Ya perkirakan lah, kan nggak mungkin rambut kita yang gondrong kita kita cukur sekarang kita timbang ya, nggak seperti itu, nggak mungkin bayi baru keluar langsung gondrong kan nggak bisa, Pak. Ya intinya tanya-tanya aja keponakan-keponakan itu berapa kalau di berapa berapa beratnya itu rambut dia itu. Itu aja. Oh ini sekian mili ya sudah berarti segituan ukurannya. Nah, kalau dia nggak tahu maka ihtaut dia milih kehati-hatian wa akhrajal aksar pilih yang paling banyak. Misalnya berapa ini kayaknya rambutnya lebat nih dicukur berapa mili sekian ya sudah itu yang diambil. Pakai perak lebih afdol pakai emas. Intinya untuk ngamalkan sunnah ya. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang apa yang hendaknya dikerjakan kepada bayi yang baru lahir pada yang akan datang insyaallah. Sebagai pada majelis yang mau bertanya silakan tanyakan. Iya. Wassalamualaikum. Ya. Ya. Jadi anak yang sempat bernafas, bayi yang sempat bernafas setelah dilahirkan hukumnya seperti orang dewasa. Wajib 4, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Kalau dia belum sempat bernafas, meninggal di perut, tapi sudah tampak organ-organnya, sudah 4 bulan ke atas, artinya sudah lengkap organnya ini, maka dikerjakan 4 kecuali sholat. Dia nggak disolati. Tetap dimandikan, dikafani, dikubur. Kalau dia kurang dari 4 bulan, ya, kurang dari 4 bulan, maka tidak sunnah untuk dimandikan dan dikubur sunnah. Tapi kalau dikubur wajib dikafani. Kalau masih bentuk segumpal darah, terserah mau dibuang tidak apa-apa. Itu kalau hukum yang bayi yang lahir demikian. Terkhusus bayi laki-laki. Kalau bayi laki-laki lahir belum sempat sunat, ini mandinya nggak sah. Mandinya nggak sah. Kenapa? Karena kulub nggak kena. Karena itulah kalau Imam Ibn Hajar berpendapat laki-laki yang belum khitan meninggal itu tidak boleh disolati karena dia nggak sah mandinya.
Kalau Imam Romli, tidak apa-apa dimandikan, tapi tayamum. Dan bisa disolati. Jadi, kulub yang tidak kena itu diganti dengan tayamum. Mandi tetap. Mandi, tayamum, dan bisa solati. Kalau Imam bin Hajar, enggak, ini nggak bisa solati. Kenapa? Karena mandinya nggak sah. Ya, mau itu dewasa atau masih anak-anak, terus laki-laki. Kalau perempuan, tidak masalah. Kalau untuk laki-laki yang belum khitan, ya itu kalau mau bisa disolati harus tayamum. Tayamum dimandikan, baru dikafani, disolati. Tanpa tayamum nggak boleh disolati. Karena apa? Dia masih berhadas. Hadasnya belum hilang karena bagian kulub tidak terbasuh. Ya. Terus kemudian anak yang belum diakikah oleh orang tuanya, sunnah bagi dia walaupun sudah balik untuk mengakikah dirinya sendiri. Ya, untuk akikah sunnah. Kenapa? Karena inti untuk kebaikan orang tuanya dan dia juga. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, kullu gulamin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya, kata ulama disebutkan, orang tua tidak mendapatkan kebaikan dari sang anak kalau tidak diakikahi anak itu. Anaknya itu menjadi penghafal Quran atau apa, itu orang tua nggak dapat kalau belum diakikahi sang anak. Caranya akikahi dia. Nggak bisa kambing, nggak bisa ini. Ada pendapat Sina Abdullah bin Abbas yang berpendapat boleh pakai ayam. Ya. Kalau kambing nggak dapat, pakai ayam. Pakai itu, biar kita dapat kebaikan anak, dapat orang akikoh. Masa ayam Ustaz? Itu sudah ada pendapat kok. Kenapa sampai meragukan? Tapi nanti kalau mampu kambing, ulangin kambingnya. Jangan dua-duanya nggak dipakai. Lah ayam wala kambing jangan. Ya, nggak bisa. Ini enaknya pendapat di situ. Kita bisa mengambil yang ringan karena kita nggak mampu yang berat. Gitu loh. Jangan sampai nggak ngambil akikoh. Gitu loh. Murah aja, boleh 100.000 kalau ayam. Ayam kampung paling berapa? Laki-laki 200.000, 1.000 lah. Gak berat. Ya. Dan bedanya kalau akikoh baginya dengan keadaan masak. Nanti ada dijelaskan lebih detail. Undang orang, bukan mentah. Tapi masak. Nah, seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Semoga yang kita jelaskan bisa dipahami. Dan bisa diberitahukan kepada keluarga kita yang memiliki anak. Ya, sehingga kita mendapatkan jariyah. Karena amaliyah mereka ngikutin kita. Ya. Fatihah bin Nabi al-Mughfir al-Dunub, Yaslu Uyub, Yashul Qulub, Tahirul Qulub, Nasul Ahwal wal Akwal wal Af'al, Bijahi Mawla Bilal, Sayyidina Muhammad SAW, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل ألقياء لما نهضى بالخير وفاقل الشر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضعنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته